Ini yang belum masuk Mas Rakan ya. Oke. Ya, kita ini mohon maaf ya Bu Anissa, nggak bisa share screen, tapi teman-teman udah punya modulnya ya. Udah. Ya, silakan dibuka halaman 30. Nah, ini materi terakhir di semester ini, kita belajar tentang peluang. Ya, peluang itu ada dua, yaitu peluang empirik dan peluang teoritik. Nah, peluang empirik itu harus berdasarkan percobaan, ya. Harusnya teman-teman melakukan percobaan dulu. Jadi spinner ya, spinner di sini teman-teman udah punya gambaran belum spinner itu kayak apa? Udah. Udah ya. Jadi di situ bisa dilihat seperti baling-baling gitu ya. Ada angkanya, kemudian seperti apa ya? Kayak kita ya mohon maaf di tempat judi gitu ya. Seperti itu, lingkaran kemudian kalau diputar nanti jarum panjangnya itu berhenti di angka berapa, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan peluang empirik, harus berdasarkan percobaan. Jadi misal nih teman-teman melakukan perputaran ya. Oh ya, ini yang udah menyiapkan alat dan bahan ada Mas Eza. Mas Eza udah selesai belum buatnya? Belum, Miss. Belum. Tapi alat dan bahannya udah ya? Udah, alhamdulillah. Ya udah, teman-teman yang lain nanti bisa ini ya tetap disiapkan, kemudian tetap dibikin. Ini buat ujian, buat penilaian keterampilan. Ya udah. Jadi ketika teman-teman tadi misal membuat spinner ya, kemudian spinner itu diputar, akan mendapatkan angka ya. Jarum panjang itu berhenti di angka berapa, nah itu ditulis. Misal yang pertama di angka 5, maka teman-teman menulis 1 ya, di angka 5, kemudian keluar lagi angka 5 lagi, berarti tulis 1 lagi di angka 5, seperti itu. Nah, kemudian peluang munculnya angka 5 itu adalah banyaknya keluar angka 5 per banyaknya percobaan. Misal teman-teman melakukan sebanyak 50 kali percobaan. Kemudian angka 5 itu keluar cuma 10 kali. Ya, Bu Anissa ulang lagi, misal teman-teman itu memutar spinnernya itu sebanyak 50 kali. Kemudian ternyata keluar angka 5, angka 5-nya itu 10 kali. Nah, siapa nih yang bisa menentukan peluang empirik keluarnya angka 5? Coba Mas Hilmi. Iya, Mas Hilmi bisa mendengar suara Mbak Anissa? Bisa. Iya. Tadi misal nih Mas Hilmi itu melakukan percobaan memutar spinnernya itu sebanyak 50 kali. Kemudian keluar angka 5-nya itu sebanyak 10 kali. Nah, peluang empiriknya berapa persen? Berapa ini peluangnya? Jadi banyaknya keluar per banyaknya percobaan. Tadi angka 5 keluar berapa kali ya? 10. 10 ya. Ya. Keluar 10. Kemudian banyaknya percobaan berapa? 50. Jadi di sini peluang ini biasanya di teman-teman kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, peluang ini adalah
banyaknya kejadian A itu kejadiannya keluar angka 5, kemudian per banyaknya percobaan. Itu biasanya disebut dengan S ya. Ini bisa pakai kursor. Bisa dibaca ya. Ya, tadi keluar angka 5 itu 10, terus banyaknya percobaan adalah 50. Berapa ini kalau di ini diperkecil berapa? 0,10 dibagi 50 berapa? Berapa Mas Hilmi? Kalau disederhanakan jadinya berapa? 0,2 Bu. Iya, 0,2 ya. Jadi peluangnya adalah 0,2. Ya, ini dinamakan dengan peluang empirik ya. Nah, kemudian jadi kalau peluang empirik itu harus berdasarkan percobaan. Kalaupun nanti di soal itu ada soal peluang empirik, pasti dikasih tahu percobaannya berapa kali, keluarnya berapa kali. Nah, kemudian peluang yang kedua itu ada yang namanya peluang teoritik ya. Peluang teoritik itu teman-teman bisa dibuka halaman 32. Udah? Sudah Bu. Iya. Di situ ada ini ya, PA sama dengan NA per NS. Nah, kalau tadi NS itu adalah banyaknya percobaan, kalau peluang teoritik itu teori ya, hanya sebatas teori. Jadi misal nih, ada sebuah mata dadu, ya mata dadu. Ada yang nggak tahu dadu? Tahu semua ya? Dadu itu matanya ada berapa? Ada berapa sisi dadu? 6 Bu. 6. Iya, dadu itu sisinya ada 6 ya. Apa aja? Nomor berapa aja? Ya, Bu Anissa izin sebentar. Mengganti. Ya. Mata dadu itu ada 6. Jadi NS-nya atau biasa disebut dengan ruang sampel ya. Ruang sampel. Ini ya. Ya, NS itu biasanya disebut dengan ruang sampel. Itu adalah sebanyak 6. Jadi berarti teman-teman coba Mas Fabi, ya, Mas Fabi masih bergabung? Ya, Mas Fabi tadi kan ketika ada mata dadu itu kita lemparkan ke atas ya, kemudian ada peluang ya, peluang munculnya mata dadu 3 gitu ya, 3. Nah, padahal NS-nya itu ada 6. Berarti peluang munculnya berapa? Peluang muncul 6,5. kalau tadi itu peluang ya, peluang muncul A itu adalah keluar. Bu Anissa nggak pakai mouse. Ya. Tadi kan kalau NS-nya mata dadu itu ada 6. Ya, ada 6. Kemudian kalau secara teori itu
keluar mata dadu nomor 3 itu 1, ya. Ada 1. Jadi ini misal A. Jadi 1/6. Itu ya. Ini secara teori, ya, secara teori. Kemudian kejadian yang lain itu misal koin. Nah, coba Mas Wabi ya. Coba Mas Zaidan masih bergabung? Masih ya. Ya, Mas Zaidan, ketika Mas Zaidan itu melemparkan koin, itu kira-kira yang keluar apa aja? Ada berapa kemungkinan yang keluar? Ada berapa kemungkinan? Kalau koin misal 500-an itu ya, atau yang 1000-an, itu kan cuma ada 2 sisi ya Mas Zaidan ya? Ya. Nah, berarti ada 2 sisi. Nah, kemungkinan yang keluar itu apa? Semua kemungkinan. Kalau Mas Zaidan itu melempar, kemudian yang keluar itu biasanya apa aja? Gambar 500 atau Garuda. Gimana? Iya, jadi ruang sampelnya itu untuk ketika kita melempar koin itu cuma ada 2, ya. Biasa disebut dengan gambar atau angka, gitu. Jadi ruang sampel ketika kita melempar sebuah koin itu cuma ada 2. Sedangkan ruang sampel ketika kita melempar sebuah dadu itu ada 6. Nah, misal dadunya ada 2. Ya, dadunya ada 2. Itu ruang sampelnya berapa? Ada yang mau berpendapat? Kalau dadunya ada 2, berarti ruang sampelnya berapa? 12 bukan, Bu? 12. Oke. Yang lain? Ya. Kita hitung bersama-sama ya. Ruang sampel untuk ketika kita melempar 2 dadu. Ini sebentar Bu Anissa, hapus dulu. Ya. Jadi ketika ini ya. Bentar. Di sini misal ada yang ada 2 mata dadu, sehingga keluar 1 bisa dengan 1, gitu ya. Keluar 1 bisa dengan 2, 1 bisa dengan 3. Seperti ini ya. 1 dengan 4, kemudian 1 dengan 5, kemudian 1 dengan 6. Ini. Nah, teman-teman, misal nih ada 2 mata dadu, kemudian keluar 1 sama 2 atau 2 sama 1, sama nggak? Sama. Sama ya. Iya, jadi untuk mata dadu itu kita bedakan ya. 1 sama 2 itu berbeda dengan 2 sama 1. Itu kecuali ketika ada bola ya, bola bernomor itu kita samakan, tapi kalau mata dadu itu kita bedakan. 1 sama 2 beda dengan 2 sama 1. Seperti itu ya.
Jadi di sini bisa 2 sama 1, kemudian 2 sama 2, ini kemudian 2 sama 3, kemudian 2 sama 4, 2 sama 5, ini, kemudian 2 sama 6. Nah, kira-kira kalau kita terusin, ada berapa kemungkinan? Ada yang bisa memprediksikan? Ini berarti ada 12 ya. 6 kemungkinan, Bu. Berapa? 6 kemungkinan. Ya, ini kita hitung 1. 1 sama 1 itu 1 kemungkinan. Berarti di sini udah ada 12 kemungkinan. Kalau kita terusin berarti berapa? Ada berapa? Ini 3 sama 1. Berapa? 36. Iya, benar ya. Ada 36 kemungkinan gitu. Nah, misal kita terusin, berarti di sini ada 3 sama 2. Kemudian 3 sama 3, gitu ya. 3 sama 4, dan seterusnya. Maka ruang sampel untuk pelemparan 2 mata dadu itu sebanyak 36. Seperti itu ya. Ada berapa? 36. Iya, ada 36. Nah, misal Bu Anissa tanya, peluang munculnya angka dadu 1 dan 2 boleh diacak. 1 dan 2. Itu berapa kemungkinannya? Berapa peluangnya? Di sini 1 dan 2 ya. Di sini 1 dan 2. Ya, sebentar. Ya, di sini ada 1 dan 2. Kemudian di sini ada 2 dan 1. Nah, ini sama. 1 dan 2 sama 2 dan 1 itu sama. Berarti munculnya berapa kali? 2. Iya, 2. 2 per ruang sampel. Ruang sampelnya tadi ada 36. Jadi, peluang munculnya mata dadu 1 dan 2 itu 2 per 36. Kalau kita sederhanakan, jadi berapa? 2 per 36. Kita sederhanakan jadi 0,05, Bu. 0,5? 5. Ya. Untuk jadi desimal itu boleh yang mudah-mudah ya. Misal 1/2 jadi 0,5. 1/4 0,25. Tapi untuk yang angka seperti ini, kita boleh cukup menuliskan 1/18. Atas dibagi 2, bawah dibagi 2. Jadi peluang munculnya angka dadu 1 dan 2 itu 1/18. Take me home. Seperti itu ya teman-teman. Iya, Bu. Iya, insya Allah untuk materi ini cuma ada 2 ya rumusnya, yaitu peluang empirik dan peluang teoretik. Kalau peluang empirik, kita patokannya berdasarkan banyaknya percobaan. Tapi kalau peluang teoretik, teori ya, itu adalah berdasarkan banyaknya ruang sampel. Nah, ya, Bu Anissa ini ya memberikan tugas uji kompetensi 9.2 sama 9.1 sama 9.2. Nah, coba teman-teman di ini ya, dibuka halaman 32, uji kompetensi 9.1. Udah semua? Udah ya. Nah, itu nomor 1. Pada pelemparan sebuah dadu,
Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4. Nah, coba Bu Anissa mau nanya Mas Aziz. Mas Aziz masih bergabung? Masih. Masih ya? Ni homophone. Oke. Mas Aziz, kalau pelemparan sebuah dadu itu ruang sampelnya berapa? Mas Aziz, ruang sampel untuk pelemparan sebuah dadu berapa ruang sampelnya? 6. Iya, benar sekali ya. Oke. Kemudian NA-nya tadi NS-nya 6. NA-nya peluang muncul mata dadu lebih dari 4. 4 ikut nggak? Enggak. Enggak ya. Jadi kalau lebih dari itu 4 enggak ikut. Kecuali lebih dari atau sama dengan. Berarti 4-nya ikut. Oke, nomor 1 teman-teman udah bisa ya mengerjakan ya. Ada yang masih bingung? Nomor 1. Gimana? Mas Iyok udah paham nomor 1? Insya Allah. Iya. Oke. Kemudian kita lanjut nomor 2. Sekolah A masuk 3 hari dalam seminggu. Ya, masuk 3 hari dalam seminggu. Berarti ruang sampelnya berapa ini? Coba Mas Nadif. Mas Nadif masih bergabung? Halo Mas Nadif, masih bergabung? Ya, Bu. Masih ya? Ya. Mas Nadif, di situ ada soal. Sekolah A masuk 3 hari dalam seminggu. Berarti ruang sampelnya berapa? Seminggu ada berapa hari? Ada 7, Bu. Ya, Mas Rakan ya. Oke. Ada 7 ya. Nah, kemudian masuknya 3 hari. Berarti liburnya berapa? 4 hari. Iya, benar sekali. Jadi, peluang libur di sekolah A itu 4/7. Gitu ya. Kemudian, sekolah B masuknya 2 hari dalam seminggu. Ruang sampelnya berapa? Mas Farhan? Mas Farhan masih bergabung? 4/7. Mas Farhan masih bergabung? Iya. Oke. Ya coba Mas Rakan. Ruang Ruang sampelnya berapa? yang A-nya 4/7, yang B itu 5/7, Bu. Oke. Udah langsung ya, udah langsung jawabannya. Ya, nanti teman-teman bisa ngasih alasannya. Apakah peluang libur di sekolah A lebih besar dari sekolah B ya? Tadi udah dijelasin peluangnya berapa. Itu ya teman-teman untuk peluang di di ini uji kompetensi 9.1. Mas Eza masih bergabung? Halo Mas Eza? Ini sinyal mungkin ya.
Teman-teman kita bisa dilanjut? Bisa. Ya, Mas Aziz, Mas Zaidan, oke. Nah, kita bahas ini ya untuk LKPD 9.2 itu sama. Kalau teman-teman tadi memutar spinner, kemudian di sini teman-teman mengambil bola ya dari plastisin, kemudian dikasih nomor, kemudian teman-teman ngambil bola. Nah, di situ apa? NS-nya itu ada 10. NS-nya ada 10. Berarti banyaknya percobaan tergantung teman-teman mau melakukan berapa kali percobaan. Ya. Bisa dibuka halaman 34. Udah semuanya? Udah ya. Nah, di situ kita akan membahas tentang peluang teoritik ya, peluang teoritik. Ketika nanti di soal itu tidak disebutkan peluang empirik atau peluang teoritik, tetapi teman-teman harus bisa membedakan. Ini peluang teoritik atau peluang empirik gitu. Nah, contoh nomor 1. 2 buah dadu dilempar sekali. 2 buah dadu ya, dilempar sekali. Berapa peluang mendapatkan jumlah mata dadu? Nah, itu peluang empirik atau peluang teoritik? Ada yang tahu? Peluang teoritik atau peluang empirik? Ya, nggak ada yang tahu. Ini peluang empirik atau peluang teoritik? Iya, jadi ini peluang teoritik. Suara Bu Anissa jelas atau putus-putus teman-teman? Halo? Putus-putus, Bu. Jelas. Ada yang putus-putus, ada yang jelas ya? Ya, jadi ini untuk nomor 1 itu termasuk peluang teoritik karena tidak disebutkan berapa kali ya keluarnya ini mata dadu berjumlah kurang dari 5 seperti itu. Nah, ini termasuk teoritik. Tadi kalau peluang teoritik keluar munculnya atau ruang sampel dilempar 2 mata dadu itu berapa? Ruang sampelnya? Ruang sampel untuk pelemparan 2 mata dadu? 36. Iya, ruang sampelnya 36 ya. Nah, di situ udah ada ruang sampelnya itu ada 36. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah peluang jumlah mata dadu kurang dari 5. Kurang dari 5. Jadi kita hitung dulu. Yang kurang dari 5 itu apa aja sih? Jadi ada 1 sama 1 ya. 1 sama 2, kemudian 2 sama 1, 1 sama 3, 2 sama 2 sama 3, dan 1. Gitu. Nah, ternyata kejadian ya, keluar jumlah mata dadu kurang dari 5 itu sebanyak 6. 6 kali. Berarti 6 per ruang sampelnya 36, itu kita sederhanakan. Menjadi 1/6. Ya, sampai di sini ada yang masih bingung? Udah paham semua? Mas, Insya Allah, Bu.
Insya Allah, Bu. Kalau belum paham, ini ya bilang aja. Nanti bisa Bu Anissa ulang lagi tapi. Tadi materinya agak keskip tadi soalnya abis dari kamar mandi, Bu. Oh iya, Mas Rakan ini ya, telat masuknya ya. Iya. Jadi untuk Bu Anissa ulang ya. Untuk peluang itu ada dua jenisnya. Peluang teoritik dan peluang empirik. Rumus umumnya itu ini di halaman 34 itu. PA sama dengan NA per NS. NA itu banyaknya kejadian, NS itu banyaknya ruang sampel. Kalau peluang empirik itu ruang sampelnya berdasarkan banyaknya percobaan. Misal teman-teman itu melempar dadu itu sebanyak 100 kali. Nah, 100 kali itu kan ada datanya. Keluar berapa sama berapa kali, keluar angka 6 berapa kali, keluar angka 5 berapa kali. Nah, itu namanya peluang empirik. Sedangkan peluang teoritik itu cuma teori, ya, hanya teori aja. Itu teman-teman harus bisa memprediksikan. Oh iya, kalau 2 mata dadu dilempar, itu ruang sampelnya itu ada 36. Ya, ada 1 sama 1, 1, 2, 1, 3, atau 21 ya, 22, 23, sampai 6 sama 6. Nah, itu ruang sampelnya ada 36. Kemudian, yang ditanyakan itu peluang jumlah mata dadu kurang dari 5. Kurang dari 5 ya. Ini karena ada 2 mata dadu, jadi kita mendaftar dulu, menuliskan semua kemungkinan mata dadu yang keluar kurang dari 5. Berarti ada 1 sama 1 ya, kalau dijumlahkan jadi 2. 1 sama 2, 2 sama 1, kalau dijumlahkan jadi 3. 1 sama 3, 2 sama 2, 3 sama 1, kalau dijumlahkan jadi 4. Nah, karena kurang dari 5, maka 5-nya nggak termasuk ya. Setelah dihitung, ternyata dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan ya. 6 kemungkinan, maka peluangnya adalah 6 per ruang sampel. Ruang sampelnya 36, sama dengan 1 per 6. Ya, seperti itu Mas Rakan. Insya Allah paham, Bu. Ya, coba. Ini yang dari awal. Mas Akmal. Mas Akmal masih bergabung? Halo, Mas Akmal masih bergabung? Ya. Mas Uki? Mas Uki, halo? Masih bergabung di Zoom? Masih ya? Ya, coba. Mas Uki bisa ini menjelaskan ulang bedanya peluang empirik dan peluang teoritik. Peluang empirik. Ya. Kalau peluang empirik, teoritik, banyaknya anggota dari suatu kejadian dibagi banyaknya anggota dari ruang sampel ya. Kalau kalau peluang empirik ya. Kalau peluang empirik gimana Mas Uki? peluang empirik
Berdasarkan itu ya. Gimana? Berdasarkan Berdasarkan banyaknya ini ya, banyaknya percobaan ya. iya. Oke, ya. Itu untuk materi hari ini. Ya, satu lagi coba ya, satu lagi kita bahas. Halaman 35. Teman-teman bisa dibuka modulnya halaman 35. Udah? Udah. Nah, di situ diberikan soal peluang teoritik juga ya. Jadi ada 3 koin, 3 buah koin itu dilempar secara bersamaan. Nah, berapa peluang mendapatkan 2 gambar, 1 angka? Gitu. Nah, karena ini peluang teoritik, sehingga kita harus mengetahui dulu banyaknya ruang sampel. Ya, di situ sudah dituliskan ruang sampelnya. Ada A itu berarti angka ya. A angka, kemudian G itu gambar. Ya. Jadi kemungkinannya ada berapa di situ? Ruang sampelnya? Ruang sampel untuk pelemparan 3 buah koin ada berapa? 8. Iya, 8. ada 8 ya. Oke, nah di situ ruang sampelnya ada 8. Nah, yang ditanyakan adalah 2 gambar 1 angka, gitu. 2 gambar 1 angka. Berarti kan bisa angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar gambar angka. Jadi ada 3. Nah, berarti peluang munculnya 2 gambar 1 angka itu 3/8. Seperti itu ya. Padahal harapannya Bu Anissa itu teman-teman udah ini ya, udah selesai bikin spinnernya. Nanti kita bisa apa? Kayak kemarin, misal udah melakukan berapa kali percobaan. Ya udah, langsung ya ke uji kompetensi 9.2. Nah, di situ nomor 1, pada pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 7. Coba nih, Mas yang masih bergabung. Ini 10 anak. Mas Akmal masih bergabung? Halo, Mas Akmal? Ya, Mas Akmal ini ya, belum bisa ya. Mas Hilmi masih bergabung? Halo, Mas Hilmi? Ya, Mas Hilmi koneksinya ini ya. Mas Eza? Mas Eza masih bergabung? Halo? Ya, Miss, ya. Masih ya? Nah, coba. Masih. Mas Eza udah membuka modulnya halaman 35. Sudah dibuka modulnya halaman 35? Sudah, Miss, sudah. Sudah ya. Nah, di situ nomor 1, pada pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 7. Nah, kalau pelemparan 2 buah dadu, tadi ruang sampelnya berapa ya?
Ruang sampelnya berapa, Mas Eza? Kalau pelemparan 2 buah dadu. Ada yang mau membantu Mas Eza? 36. Berapa, Mas Aziz? 36. Iya. Jadi untuk pelemparan 2 buah dadu itu ruang sampelnya adalah 36. Nah, kemudian tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 7. Nah, kira-kira berapa ini? Yang berjumlah 7 itu apa aja sih? Berapa sama berapa ditambahkan jadi 7? 71. Berapa? 71. 71? 7 sama 1 jadinya 8. 5 sama 2. 5 sama 2. 5 sama 2. 4 sama 3. 4 sama 3. 6 sama 1. 6 sama 1. Ada lagi? Udah ya? Jadi tadi 4 termasuk 3 sama 4, kemudian 4 sama 3. sama apa enggak itu? Jadi 2, beda ya. 3 sama 4, 1. 4 sama 3, 1. Kemudian 5 sama 2. 5 sama 2 sama 2 sama 5. Kemudian 6 sama 1 dan 1 sama 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Ada 6 kemungkinan. Gitu ya, teman-teman? Udah paham? Insya Allah paham. Iya, jadi ada 6. Nah, yang ditanyakan peluangnya. Nah, teman-teman tinggal ngitung. Kemudian, nomor 2 ya, kita lanjut nomor 2. Bola bernomor 1 sampai 6. Jadi ada 6 bola. Biasanya di dalam sebuah kotak, gitu, dikasih nomor 1 sampai 6. Diambil 2 bola sekaligus. Ya, diambil 2 bola sekaligus. Tentukan peluang munculnya bola bernomor keduanya genap. Ya, jadi kalau ada 6 bola ya, dikasih nomor 1 sampai 6. Kemudian diambil 2. Nah, ini ruang sampelnya berapa? Ada yang tahu ruang sampelnya? Ya, kita bahas bareng-bareng nih. Ada 2 bola. Ada 6 bola ya. Ada 6 bola, kemudian diambil 2. Tadi. Oke. Ya. Misal ada 6 bola diambil 2. Mungkin nggak keluar 1 sama 1? Mungkin nggak, teman-teman? Ada 6 bola di satu kotak ya. Kemudian diambil 2 bola. Mungkin nggak keluar 1 sama 1? Mungkin. Mungkin? Nggak tahu. Jadi ilustrasinya di dalam satu kotak ya, itu ada 6 bola. Nah, satu bola itu kan dikasih nomor ya, bola nomor 1, bola nomor 2, bola nomor 3,
bola nomor 4 sampai nomor 6. Nggak mungkin, Bu. Iya, nggak mungkin ya. Iya. Nggak mungkin keluar 1 sama 1. Berarti mungkinnya keluar 1 sama 2. Keluar 1 sama 3. keluar 1 sama 3. Kemudian keluar 1 sama 4. 4. Keluar 1 sama 5. 1 sama 5. Keluar 1 sama 6. Nah, kemudian mungkin nggak keluar 2 sama 2? Enggak mungkin ya. Berarti mungkinnya cuma 2 sama 3. Kemudian 2 sama 4. Ini 2 sama 5. Kemudian ada 2 sama 6. Nah, kemudian mungkin nggak keluar 3 sama 3? Nggak mungkin. 3 sama 4, 3 sama 5, 3 sama 6. Iya, 3 sama 4. Kemudian 3 sama 5. Kemudian 3 sama 6. Kemudian ini 4 sama berapa? Sama 5 ya. 4 sama 4 sama 5. Kemudian 4 sama 6. 6. Terus di sini 5 terakhir 5 5 sama 6. Iya. Nah, berapa ini ruang sampelnya? enam belas. 16? Berapa? 15 ya? 15, salah itu. Salah itu. 6, iya. 15 ya. Jadi ruang sampelnya 15. Nah, kemudian di situ ditanyakan peluang munculnya bola bernomor keduanya genap. Keduanya genap. Berarti yang genap ada berapa aja nih? Yang genap, keduanya genap. Berarti berapa sama berapa? 2 sama 4. Iya, 2 Ada sama 5. 2 sama 4. Kemudian 2 sama 6. 2 sama 6. 2 sama 6. Oke. Ada lagi? 4 sama 6. Iya, ini ya. Ada lagi nggak? Udah ya? Udah. Udah. Ya udah. Berarti, nah, berapa peluangnya? Teman-teman udah bisa ngitung ya? Tiga per 15, Bu. Iya. Langsung dikasih tahu jawabannya. Oh, Bapak. Gitu ya, teman-teman udah paham materi peluang? Uang. Allah. Peluang? Allah. Ya. Ya. Alhamdulillah udah selesai materi kita semester ini. Jadi semester ini kita belajar 4 bab. Yang pertama ada Pitagoras, ada bangun ruang sisi datar, sebenarnya ada 4 ya. Kubus, balok, prisma, limas, tapi karena pandemi, kita dari pemerintah menganjurkan untuk belajar limas dan prisma. Kemudian yang ketiga ada statistika, min, median, modus, jangkauan, kuartil. Kemudian ini yang terakhir, peluang, teoritik dan peluang empirik. Ya, Bu Anissa minta izin kepada teman-teman. Misal nih, Bu Anissa ngasih daftar yang udah ngumpulin tugas siapa aja, yang belum siapa aja, kemudian Bu Anissa share di satu kelas. Boleh nggak?